Kembali bersama Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya. Pak Arief, sekarang tagline promo kita tentang Wonderful Indonesia itu sudah lebih dikenal. Saya ingat 5 tahun lalu itu agak malu-malu sebetulnya, tidak seagresif seperti sekarang. Kenapa Wonderful Indonesia? Ya, saya tunjukkan dulu hasilnya ya. Sekarang dulu kita tidak ada rankingnya. Jadi kalau kita lihat World Economic Forum yang suka meranking setiap 2 tahun di TCI namanya Travel and Tourism Competitiveness Index, dari 141 negara Indonesia tidak ada ranking. Tidak masuk dalam ranking itu. Nah, kita kerja keras oleh Marketer of the Year. Setahun ranking kita naik 100 peringkat. Menjadi ranking 47 sekarang di seluruh Saya ingin tanya, benar nih? Ya. Ada yang mengeluarkan... Ya, 100 peringkat? Iya, 100 peringkat naiknya menjadi ranking 47. Wah. Dan itu mengalahkan Thailand. Jadi kalau Indonesia pakai Wonderful Indonesia, Thailand menggunakan Amazing Thailand. Amazing Thailand. Ya, itu Malaysia, Truly Asia. Nomor 83. 83. Kalau Malaysia punya? Nah, ini sangat memuaskan. Malaysia ranking 90. Puasnya luar biasa tuh. Separuh kita. Wonderful Indonesia. Dengan begitulah kemudian ranking 47 dari tidak pernah muncul tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan harus saya garis bawahi di branding lainnya, contohnya halal tourism. Halal tourism. Malaysia itu nggak pernah bisa dikalahkan. Dia legenda di situ. Bertahun-tahun sampai dengan tahun 2014. Sebelum saya masuk memang dia jadi juara. Nah, ketika kita masuk tahun 2015, the best halal tourism in the world, Indonesia. Sebelum kita lanjut, bagaimana perasaan Anda kok tiba-tiba bisa naik 100 ranking itu loh? Saya senang sekali bisa mengalahkan Thailand, tapi saya puas bisa mengalahkan Malaysia. Apa sebetulnya komponen yang membuat itu bisa melejit seperti itu? Oke, jadi kita ada teori dan prakteknya. Saya yes di situ, saya practitioner. Saya juga penulis buku untuk diketahui. Tahu ilmunya, bagaimana melakukan itu. Salah satunya tentang digital marketing. Digital marketing. Nah, itu dunia saya. Memang saat ini adalah itu. Jadi untuk influence orang, kita harus mengerti customer kita itu 70% yang menggunakan digital. Betul. Jangan sampai kita bersikeras kita tidak menggunakan digital karena kita tidak memahaminya. Itu sudah lewat. Karena in fact mereka, even Chinese tourist, itu 2/3-nya menggunakan digital. Pendekatan itulah yang saya ambil. Saya mengatakanlah, saya kerjasama dengan Google. Betul. Sergey Brin udah datang ke kantor saya untuk menyatakan itu. Apa yang terjadi? Hit ke website Wonderful Indonesia itu naik 6 kali lipat. Naik 6 kali. Tapi itu tidak pakai kan robot kan kadang-kadang kan begitu sekarang orang mau supaya banyak hitnya. Enggak. Kan harus real karena kita menjual betulan. Luar biasa. Terus selain itu ada lagi komponen yang membuat itu? Saya melakukannya secara terintegrasi, baik dari sisi promosi maupun medianya. Dari sisi promosi kita melakukan branding dan PR-ing besar-besaran. Saya sebut aja dengan Google, dengan Baidu, dengan Xinhua, dengan CCTV. Lalu sebut aja TV di dunia. You name it juga ada. Iya. Mau CNN. Saya juga sudah nonton di CNBC. CNBC. Nah, kita gunakan itu. Kita melakukan juga advertising. Jadi ada iklan-iklan kita. Lalu kita melakukan selling. Kita melakukan di Travel Mart. Kita melakukan sales mission. Kita melakukan festival. Nah, medianya juga convergence. Kita pakai paid media. Jadi conventional media, TV. Cetak dan lain sebagainya. Own media. Kita perkuat yang website kita. Dan yang penting adalah sosial media agar interaktif. Itu bersama-sama kita lakukan, efeknya bisa dilihat. Mungkin itu sebabnya sekarang Anda mengumpulkan para blogger. Ya, selalu itu. Kemarin terakhir saya tahu. Kita satu grup ke seluruh Indonesia. Karena itu influencer yang sangat bagus. Mereka menulisnya juga dengan bahasa sehari-hari orang biasa. Itu juga lebih menarik dan exciting. Jadi intinya sampai sekarang, kalau dari tidak punya ranking lalu kemudian ke 47, artinya orang sudah aware tentang Indonesia dong? Exactly. Untuk brandingnya ya. Jadi untuk brandingnya kita udah berhasil.
Lalu effectiveness-nya harus didukung dengan advertising dan selling. Jadi produk dengan brand yang bagus juga harus didukung dengan advertising dan selling. Tapi saya ingin menekankan begini, branding itu adalah investment, bukan semata-mata cost. Produk yang brandingnya bagus ada brand value-nya tinggi. Nah, ketika brand value-nya tinggi, maka orang akan membeli produk kita sekian kali lipat dibandingkan dengan competitors. Lama-lama saya berpikir Anda ini menteri atau pedagang? Ya, dua-duanya. Pedagang yang jadi menteri sebenarnya. Pedagang yang jadi menteri. Tetap businessman. Ini begini, ada dulu saya ikut di ITB yang Berlin itu dan pada saat itu masih ada cerita, ada Wonderful Indonesia, ada Remarkable Indonesia. Ya. Apa sebetulnya beda dua hal ini? Oke, untuk Wonderful Indonesia digunakan untuk tourism. Kalau trade dan investment itu menggunakan Remarkable Indonesia. Ada yang mengusulkan ke saya untuk menggunakan Remarkable Indonesia. Bukan tidak mau, tapi infonya bisa dicek dengan mudah. Remarkable itu sudah digunakan oleh Afrika dan Rwanda. Remarkable, Wonderful Indonesia atau Truly Asia atau Amazing atau Incredible itu tidak ada bedanya. Kata-kata yang indah semuanya. Kata-kata yang semua itu indah. Indah. Yang lebih pasti adalah dipromosikan nggak kata-kata itu, di branding nggak dia, di advertising nggak. Saya kasih contoh ya. Advertise that sale. Betul. Malaysia itu anggarannya saya rupiahkan 4,2 triliun, Pak. Untuk 4,2 triliun. Indonesia hanya 300 miliar. Wow. Tahun 2013 itu. Tahun 2014. Maka kalau kita kalah jauh dari Malaysia, memang seharusnya kalah jauh. Karena saya bilang juga, mohon maaf ke Pak Presiden, kita nggak niat, Pak. Malaysia 4,2, kita 300. Lalu saya minta tambahan ke Pak Presiden, 2015 saya minta 1 triliun. Nah, beliau karena orang marketing, pengusaha dengan mudah memberikan. Oke, tapi Anda tanggung jawab 10 juta tercapai. Saya guarantee, Pak, 10 juta. Saya bilang. Iya, jadi memang ujung-ujungnya kan pencapaian ya kan? Exactly. Nah, sekarang begini, ada cerita di daerah-daerah itu juga punya varian sendiri-sendiri. Mereka punya tagline pariwisata itu. Ada Enjoy Jakarta, kemudian di Banyuwangi itu Sunrise atau apalah namanya. Ada lagi Everyday is Holiday in Bali. Yang begini ini gimana? Oke, jadi ada namanya nation branding, ada local branding. Kita harus sepakat nation branding kita untuk tourism adalah Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Lalu kalau ada Enjoy Jakarta, boleh. Enjoy Jakarta by Wonderful Indonesia. Enjoy Jakarta by Wonderful Indonesia. Ya. Kita jeda dulu. Sip. Pemirsa, kami akan segera kembali.